Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Di sini saya Muhammad Azlan Maulana izin untuk menyampaikan materi terkait tentang bagaimana pentingnya sih kalian memberikan waktu untuk diri kalian sendiri dalam satu hari. Karena secara tidak mungkin kita sering mengabaikan hal itu. Saya yakin dalam satu hari kesibukan kalian semua yang ada di sini, kalian selalu bisa mengorbankan waktu kalian untuk orang lain. Contoh, ketika kita akan ada agenda rapat, tetapi kita punya kegiatan di rumah, misalnya membantu orang tua, ataupun kita punya kegiatan lain seperti mengantarkan adik ke sekolah. Tetapi karena rapat menurut mereka itu penting, jadi kita bisa mengorbankan hal-hal yang sangat segmented buat kita untuk orang. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Untuk kepentingan bersama. Tetapi ingat, bahwasannya penting sekali kalian untuk memberikan waktu untuk diri kalian sendiri dalam satu hari. Misalnya, kalian itu seperti mengobrol dengan diri kalian sendiri. Tidak ada salahnya. Bukan berarti kalian gila. Tetapi sebagai bentuk evaluasi. Misalnya sebelum tidur, kita mencoba mengevaluasi hari ini dengan berbicara dengan diri kalian sendiri. Seperti bagaimana sih hari ini, apa yang kurang, apa yang saya lakukan hari ini, apakah benar atau tidak. Seperti itu. Dan saya pun melakukan hal itu setelah 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan alhamdulillah banyak hal-hal yang sangat berubah. Dan bukan cuma saya, orang-orang di luar pun ternyata banyak juga yang melakukan hal seperti itu. Bahkan saya pun termotivasi oleh orang-orang di luar. Karena saya merasa bahwa penting sekali untuk kita memberikan waktu luang, walaupun sekedar 1 jam, 2 jam untuk diri kita sendiri. Baik dengan berbicara dengan diri sendiri, ataupun hanya cuma sekedar melamun, membayangkan keinginan kita hari besok, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Itu kan bisa jadi sesuatu yang menurut mereka mungkin sepele, tapi menurut kita penting. Hal-hal seperti itu. Nah, saya ingin memberikan pengalaman ataupun memberikan hal-hal yang mungkin menurut saya ini kiranya penting sekali untuk teman-teman tahu. Karena saya pun balik lagi terinspirasi dari orang juga. Bahwasannya ketika saya mencoba untuk memberikan waktu untuk diri saya sendiri, saya cenderung melakukan hal dengan yang pertama menonton film atau mendengarkan lagu, dan mungkin hal-hal lainnya yang mungkin menurut orang nggak ada gunanya, tapi menurut saya berarti. Contohnya mendengarkan lagu. Itu yang ingin saya garis bawahi dalam pertemuan kali ini, dalam kegiatan berpidato hari ini. Banyak orang yang bisa tertolong hidupnya, mempunyai motivasi hidupnya, mempunyai langkah ke depannya seperti apa oleh lagu, banyak sekali. Kita cuma sekedar mendengarkan, mungkin kita cuma sekedar kayak, oh ini lagu enak, ya udah aku dengerin terus. Oh ini lagu enak, aku share ke orang. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya terdapat beberapa hal atau pengalaman yang dialami oleh penulis yang bisa kita jadikan motivasi. Salah satunya adalah orang-orang seperti contoh public figure seperti Sal Priadi, yang mungkin saya sampai sekarang itu dengarkan lagu-lagunya, bahwasannya lagu-lagunya itu benar-benar dalam, benar-benar membuat saya seperti lagu ini bisa membuat saya termotivasi untuk kedepannya seperti apa, baik dalam jenjang industri musik, cita-cita, karir, ataupun dalam sosial. Ada satu momen di mana beliau pernah mendapati kejadian ketika manggung. Tiba-tiba ada orang yang mengacungkan tangan, terus hanya bilang, "Bang, saya mau cerita." Wow, gitu. Maksud saya itu kayak, itu hal yang jarang dilakukan, hal yang jarang kita dapati. Tapi itu bisa terjadi, karena apa? Karena lagu. Akhirnya dia cerita bahwasanya, saya itu dari beberapa tahun yang lalu, saya itu selalu merasa bahwa diri saya itu kesepian. Saya itu selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tetap sepi. Bahkan ketika saya pulang dari sini pun saya akan merasa sepi. Dia share itu ke penyanyinya gitu.
apa yang dilakukan oleh penyanyinya, dia melakukan hal yang sama. Akhirnya terjadilah interaksi hubungan antara Sal Priadi sebagai penyanyi dan penontonnya ini. Mereka komunikasi, interaksi. Oleh karena itu akhirnya dia chattingan, dia ngobrol. Terus obrolannya itu Sal Priadi minta izin bahwa boleh nggak kalau misalnya saya share di Instagram. Ketika di share, banyak orang yang melihat, banyak orang yang komen. Akhirnya orang itu banyak yang ngechat gitu. Penonton yang ngerasa sepi itu akhirnya banyak yang ngechat. Cuman sekedar nanyain, "Bang, gimana kabar lo sekarang? Bang, gimana kabar lo, keadaan lo? Apakah sekarang udah lebih baik atau enggak?" gitu. Hal sepele seperti itu berdampak besar banget untuk sang penonton ini. Bahkan ketika beberapa hari ke depan makin banyak yang ngechat dia ngerasa nggak sepi lagi karena banyak yang ngechat dia. Itu terjadi karena apa? Karena penonton ini pendengar sejatinya Sal Priadi. Dia selalu dengerin lagu-lagunya, bahkan ketika keadaan-keadaan yang mungkin menurut dia tertekan, dia dengerin lagunya, akhirnya dia nonton konser, terjadilah hal seperti itu. Nah, sepertilah contohnya. Contoh lain, ada sutradara yang sangat terkenal oleh kita, Joko Anwar, sutradara Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, film-film terkenal Indonesia. Dia tertolong oleh lagunya Elvis Costello. Saya dengar betul ketika di podcast bahwa dia sempat ingin melakukan hal-hal seperti bunuh diri atau apapun itu, tapi karena lagu dia tertolong. Nah, hal-hal seperti itulah kenapa kita tidak termotivasi untuk mempunyai referensi lain terkait tentang kehidupan kita ke depannya seperti apa, rencana kita ke depannya seperti apa. Itu bisa terjadi karena apa? Karena kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Andaikan saja mungkin Joko Anwar tidak mendengarkan lagu itu, andaikan saja penonton-penonton itu tidak mendengar lagunya Sal Priadi, tidak meluangkan waktunya untuk dirinya sendiri, mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Makanya di sini siapapun yang mendengarkan pidato ini, saya ingin pidato ini bukan hanya sekedar untuk puas. Kalaupun ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang menyimak, kita bisa sharing bareng, kita bisa saling mengingatkan bahwasannya kasih waktu walaupun 1 jam untuk diri kalian sendiri, karena itu adalah hal yang penting dan bisa bermanfaat untuk diri kalian ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.